Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini: lestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu masalah terbesar dunia masa kini adalah terjadinya krisis ekologi. Hal ini ditandai dengan rusaknya lingkungan yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan lain sebagainya. Kerusakan ekologi sangat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk kita manusia. Ini merupakan ancaman bagi bumi tempat kita berada. Kita patut memberi perhatian yang lebih terhadap masalah lingkungan di sekitar kita. Kejadian pasal 8 ayat 1-22 merupakan bagian cerita dari pasal sebelum dan sesudahnya. Tuhan Allah menghukum manusia karena kejahatannya, tetapi Ia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan juga menjamin kelangsungan hidup makhluk ciptaan lainnya. Penghukuman Allah dilakukan dengan mengirimkan air bah meliputi bumi selama 100 hari lamanya. Tetapi Nuh dan keluarganya serta binatang liar dan ternak diselamatkan dengan menaiki sebuah bahtera yang besar. Saudaraku, Tuhan Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar serta ternak yang ada dalam bahtera itu. Ini adalah wujud dari tindakan kasih dan campur tangan Allah atas umat serta ciptaannya. Secara adikadrati Allah melindungi dan memelihara segala binatang dalam bahtera itu, sama seperti yang dilakukannya terhadap Nuh. Setelah 150 hari air mulai berkurang dan bahtera Nuh terkandas pada pegunungan Ararat. Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu sebagai tanda bahwa manusia tidak menduduki bumi kembali dengan sembarangan, melainkan atas perintah atau izin Tuhan Allah. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan binatang dan burung yang tidak haram, menunjukkan ketaatan Nuh kepada Tuhan, karena itu sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Tuhan berjanji tak akan pernah mengutuk bumi lagi dan tidak akan terjadi pemusnahan universal atas bumi dengan air bah, dan tak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Kisah air bah membukakan dua hal kepada kita. Pertama, kisah itu menyisakan kenangan pahit dan tak terlupakan. Dan kedua, kisah itu mendatangkan sukacita, karena di balik penghukuman Allah, Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita saat ini, kita semua diajak untuk mau melestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Panggilan iman orang Kristen tidak saja hanya menyangkut mengasihi Tuhan Allah dan manusia, tapi juga mengasihi bumi sebagai tempat dan sumber kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, teologi lingkungan atau ekoteologi yang berbicara tentang tanggung jawab manusia terhadap alam semesta harus jelas dalam pemberitaan dan ajaran gereja, dan terwujud dalam aksi nyata untuk mau melestarikan bumi yang semakin rusak ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.